Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat saling berjumpa dalam acara kali ini walaupun hanya secara virtual, tapi semoga dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Eh, se- Hari ini kita akan melaksanakan acara yang diberi tajuk Online Coaching Kurikulum Prodi Ilmu Aktuaria, yang merupakan suatu kegiatan yang digagas oleh IndoMS, Himpunan Matematika Indonesia, yang bekerjasama dengan Ready Project dalam rangka mengembangkan keilmuan aktuaria di Indonesia. Pertemuan kali ini adalah follow up atau tindak lanjut dari kegiatan yang kita pernah lakukan pada bulan Juni yang lalu, yaitu sosialisasi kurikulum minimal program studi aktuaria di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan saling berdiskusi dan mungkin berkonsultasi dengan kita menghadirkan dua narasumber, yaitu narasumber pertama adalah Profesor Ken Seng Tan dari NTU Singapura sebagai narasumber internasional yang akan memberikan pandangan beliau tentang urgensi ilmu aktuaria secara worldwide, secara luas. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dumaria Tambu Bolon PhD dari ITB Bandung sebagai Ketua Bidang Aktuaria Indo-MS yang sekaligus bertindak sebagai salah satu tim penyusun kurikulum minimal Prodi Aktuaria di Indonesia yang sudah kita submit ke Dirjen Dikti untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian pada online coaching ini kurang lebih setelah pemaparan dari narasumber nanti akan dilanjutkan dengan diskusi yang utamanya ditujukan kepada para penyelenggara program studi ilmu aktuaria di berbagai universitas di Indonesia yang mungkin memerlukan coaching ataupun pendampingan serta diskusi serta saran dan masukan dari IndoMS. Juga bisa berupa sharing atau saling berbagi dari universitas-universitas di Indonesia yang sudah membuka dan menyelenggarakan program studi ilmu aktuaria terlebih dahulu, terutama untuk universitas dari partner Ready. Kemudian sebelum nanti diskusi dan pemaparan kita lakukan, saya akan perlu memberikan info bagi para peserta bahwa yang pertama peserta mohon untuk kemudahan nanti kami mengidentifikasi, menuliskan display name Bapak dan Ibu dengan format nama, diberi lanjutan nama universitas. Sebagai contoh misalnya Muhammad Ihsan dari Universitas Surabaya. Kemudian selama workshop berlangsung, mohon audio tetap dalam keadaan mute kecuali pada saat dipersilahkan untuk bertanya ataupun berbicara oleh moderator. Kemudian peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan menunggu dipersilahkan berbicara oleh moderator. Peserta mungkin selama pemaparan dari narasumber bisa juga bertanya melalui fitur chat dengan format tuliskan nomor urut, kemudian kepada siapa ditujukan, serta tuliskan pertanyaannya. Sebagai contoh, misalnya 01 kepada Ibu Duma, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan seterusnya. Kemudian menjelang akhir acara, peserta diharapkan mengisi survei yang akan diadakan. Link akan ditampilkan nanti pada waktunya dan juga akan dikirimkan melalui chat room di Zoom meeting ini. Kemudian info lanjutan bagi peserta, peserta akan diberikan e-certificate bagi peserta yang mengikuti webinar atau workshop ini sampai akhir. Dan sertifikat serta link materi presentasi jika diperlukan akan dikirimkan ke email yang telah Bapak Ibu sampaikan pada saat melakukan pendaftaran. Oke, dan untuk tidak berlama-lama, acara hari ini akan
dibuka oleh moderator, saya sendiri, saya memperkenalkan diri, saya Endar Nugrahani dari IPB sebagai Ketua Departemen Matematika. Kemudian nanti akan dibuka oleh sambutan pembukaan dari Ketua Indo-MS periode 2018-2020, yaitu Profesor Basuki Widodo dari ITS sebagai Presiden Indo-MS. Sedangkan pembicara kita adalah seperti tadi saya sampaikan, adalah Ibu Dr. Anda Dumaria Tampu Bolon, MSc PhD dari ITB sebagai Ketua Bidang Ilmu Aktuaria di Indo-MS. Serta Profesor Ken Seng Tan sebagai Profesor Aktuaria dari NTU Singapura yang juga Profesor Aktuaria di University of Waterloo, Kanada. Dan inilah para narasumber kita, ya. Tapi mohon bersabar, sebelumnya kita akan mengikuti dulu sambutan. Oh, entar dulu, sorry. Oh, maaf. Kita akan mengikuti dulu sambutan pembukaan dari Presiden Indo-MS. Untuk itu, untuk Pak Basuki, kami persilahkan. Baik, Bu Enda. Thank you very much, Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dear Professor Ken Seng Tan, Dr. Dumaria Tampu Bolon, Bu Endar, Pak Suhar Supri, and all of you. Yeah. And also the chairman of the Department of Actuarial Science, and ladies and gentlemen of the invitees who are present here. Praise the presence of Almighty God who has bestowed His grace, favors, and gift so that we can meet via online meeting today in a healthy and full of happiness. Our greetings and prayers go to the great Lord of our Prophet Muhammad. On these occasions, we would like to thank Turidi, who to this day still helps us in determining the minimum curriculum for actual science study program organizer in Indonesia. All of this will all be conveyed in more detail by the speakers. Because of that, on these occasions, we would like to thank to the speaker who had agreed to attend the workshop at this online meeting. And I do apologize, I have an activity today that coincides with this workshop. Because of that, I won't be able to participate in all of these activities until it's finished. So I hope this event will run smoothly and be successful. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Basuki Widodo atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan memulai sesi presentasi terlebih dahulu. Okay, for the first presenter, I would like to invite Professor Ken Seng Tan from Nanyang University, Technological University, Singapore, to present his talk this morning. But first of all, let me read your CV, Professor Ken Seng. So Professor Ken Seng is currently a Professor of Actuarial Science at the Banking Division and Finance of Nanyang Business School in Nanyang Technological University in Singapore. He is a Canada Research Chair in Quantitative Risk Management at the Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo. He's also a Chief Actuarial Advisor for our READY project.
And we know that Professor Ken Seng Tan has received many awards and also credentials worldwide internationally. Without further ado, I would like to give the time for Professor Ken Seng Tan to present his material. Okay, Professor Ken Seng Tan, please, the time is yours. Right, thank you very much. So can all of you see the screen? Yes, yes. Okay. Okay. So perfect. So first of all, thank you, Ibu Enda. Again, it's a great pleasure to be here again speaking to all of you. I know this is a difficult time, so it's definitely my privilege to share, some of the material related to the actuarial structure in International Actuarial Association. Again, well, I will try to be, at very high level, not going to any details. I'm hoping that to leave a lot of time for Q&A so that, the whole process will be more interactive, rather than me just speaking. And of course, I'm happy to answer any question at the end of the session. And through the READY project, I understand that, actuarial science study program has become very, very popular in Indonesia. And this is also the reason why, we have been doing a number of workshops related to, actuarial curriculum. And, particularly that initially, at the beginning of the project, we are concerned with the number of students, and, but now over the last few years of attempts trying, so now we should revisit this issue and looking at, what about the quality, right? So given that, we have addressed the number issue, so I think it's important that, and especially, from a sustainability point of view, how to continue, ensuring that our program is sustainable and also credible. So hopefully through this series of sessions that we have, and that can provide more guidance, more inputs. So I thought I would begin with what is an actuary. So again, most of the material are taken from beanactuary.org. And I understand that many of you by now are very familiar with the actuarial profession. I remember when I started with the READY project, so not too many people know about actuarial science, but hopefully now you have a good understanding of what we do as an actuary. But nevertheless, I thought it would be important to begin by setting the stage, at least sharing, the view that generally speaking, what is an actuary? So when we talk about actuary, we always associate with risk. And we are, proclaim ourselves to be a risk professional. And we are very good at managing risk. Whenever there is risk, there are opportunities. So in a way that, in our profession, we are the one who actually embrace risk because we see risk is opportunity for us, right? And actuaries are expert in the following task. Well, first, evaluating the likelihood of future events using numbers, not just crystal balls, not just, we have to have a, when we do the evaluation, it has to be credible, right? It's not just based on, a hunch, okay? So it has to be based on some scientific evidence. So either through, formal analysis or backing by the data, by the empirical data, right? Designing creative ways to reduce the likelihood of undesirable events. So again, this is what we're trying to accomplish as well, because, in our day-to-day life, there are always, undesirable events. So those are, unavoidable. Our profession is not necessarily try to, to avoid those, but rather is what are the ways that we can do given that those, undesirable event will happen. What can we do, right? So, and this is again part of our task. And ideally that even though in many cases, like car accidents, is unavoidable, there going to be car accidents, but nevertheless, we can always have some kind of safety measure
some kind of procedure or some kind of recommendation on how to increase, the impact of those events. And we are the leading professional in finding ways to manage risk. It takes a combination of strong analytical skills, business knowledge, and understanding of human behavior to manage today's especially complex risk facing our society. So obviously, one challenging issue that we are facing right now is with the COVID-19 pandemic. So, in view of what we are facing right now, obviously, what are the ways that we can do, for example, right? And we are the key player on the management team of companies that deal with risk. So what this says, again, is to re-emphasize that we are not just a, quants. We are not just a analysts. We are actually a key player on the management team of a company, right? Especially those that deal with risk. And in a fast changing world with emerging risk and the need for more creative ways to tackle them, there are constant opportunity for personal and professional growth. So again, this is just also highlight that some of the work that we do can be very dynamic, right? And for example, there's going to be always some emerging risk. The pandemic, COVID-19 is one example. So another example would be, say, look at cyber risk. So nowadays, insurance companies are beginning talking about cyber insurance, for example. So again, how do we deal with those so-called emerging risk? Similarly, climate change, right? So is there anything that we can do from the insurance point of view? So based on the last slide, again, last slide are mostly from beanactuaries.org. So what are keywords that, related to, an actuaries? I thought I would just show you a dozen of them. So again, the first that came to our mind could be risk, opportunities, right? Okay, professionals, okay, analytic skills, evaluating, human behavior, right? Society, business knowledge, okay, management, emerging risk, designing, creative ways. So again, so these are just some of the keywords that sort of rhyme with our actuarial profession, actuarial work. So I'm hoping that as you're designing the curriculum, as you are teaching the courses or the topics, it's very important to have this in mind, right? What are we trying to achieve, right? What constitutes a good actuarial analyst, or what constitutes a good actuary? So, unfortunately, this is quite encompassing. It's quite demanding. As an actuary, you do have to know a number of areas. So from the IAA point of view, so the International Actuarial Association, so they have the following syllabus. They basically divide the actuarial education model into 3 parts. With the first part, mathematical foundation, so that deal with understanding that the math background is very important. So and this is where obviously is a very important piece of our actuarial training. But on top of that, there are 2 other pieces. One is under the so-called supporting learning area. So these are the topics that form an important foundation for all actuaries around the world. Again, the key here is these are the important foundation for all actuaries around the world. All right. And then there's another third component, which is the so-called core learning area. So this is the core to the actuarial operating effectively, right? So obviously that under this 3 big umbrella. So and now let me go into details like for the mathematical foundation are typically associated with the first year calculus, algebra, and so on. But let's go a bit more details about what are the supporting learning area. Again, so these are the core material or the core foundation that actuaries around the world should possess.
and they actually divided into 5 subparts or subcomponents. For example, there is one component under statistics. So under statistics, there is a statistics inference, regression, even credibility, time series, and simulation under these segments. And there's economics, which is a microeconomics, macroeconomic, financial economics, and finance related to financial reporting, taxation, financial mathematics, corporate finance. And financial systems is more about knowing the market, knowing the financial structure, the role in structure, financial systems, and participant in the system. And of course, finally, the product and benefits. And for the last component, which is the assets, it talk about, comprises investment and markets, talk about asset valuation, portfolio management, investment strategy. So again, as you are designing your curriculum, so you have to think about, these are the core according to IAA. So these are the important foundation that everyone should have around the world. All right. And for the core learning area, again, so these are the more at the specialization. For example, they're divided into 3 parts or 3 components. The first component, data and system, which in turn consists of data analysis, statistical learning. So again, this is more related to the recent involvement, the importance of data analytics. So this is where they begin to stress on big data, artificial intelligence, machine learning, and so on, things like that. Okay. And there's also under this category, professional and risk management issues, and visualizing data and reporting. And then for the actuarial models, again, so this is where, I guess to many of you is more familiar in the sense that these are the classical, actuarial training, where it include, actuarial modeling, severity model, frequency model, aggregate model, survival models, and finally, actuarial applications. And the third components, it will be actuarial risk management, risk environments, risk identification, risk modeling, risk in mitigation and management, and risk monitoring and communication. So obviously, if you look at these 2 slides, it's definitely very demanding, right? And very encompassing. So, and obviously, as you are designing the actuarial curriculum, then you have to look at what are the pieces that you have to focus. And you have to making sure that, the student graduate from a program, from a study program will be, credible, will be competent, right? So, but before I continue on, it would be nice to talk about, based on what I just showed, and think about what are the implications from the IAA education syllabus, right? What can we learn from this? Seems to be, very demanding, very scary, syllabus. Well, the first thing I learned, and I like to emphasize again, and something that I also emphasized in my last presentation or last workshop. So again, a common perception, especially, I've been talking to many of you in the past few years because of radio project. So the general impression that I have is, actuarial science is mathematics. Again, I just want to emphasize again that, actuarial science is not mathematics, right? So in fact, if you look at the way that this is IAA education syllabus is being structured, so they recognize that, the mathematical foundation is important, right? But, the other component, there are other component of the actual syllabus that is also very, very important as well. So which means that, mathematics is necessary, but not sufficient. So I hope you have this in mind. And the second point I'd like to stress is actuarial science is an applied discipline. Because of its close connection to what we do in practice, it's an actuarial profession, it's a profession. So it's very important that when we deliver, when we teach, do not see this as a pure, theory course, pure mathematical course. And it's
very important constantly to relate to practice, right? As you are delivering, as you are in the teaching. So how this material, how this theory, relate to practice. And that's, again, is very important. Bear in mind that, our actuarial science study program, not trying to train everybody to be a professor, not trying to train everybody to be a researcher, but rather we're trying to train, students, to be a problem solver, especially how to design, products, how to address or reduce, evaluate, undesirable risk, right? And how to relate to the business world and so on, right? And third point I'd like to stress is, if you look at the syllabus, it's actually very interdisciplinary, because not every subject, not every topic about mathematics, not every topic about probability and statistics. There are, topics on, let's say, accounting, financial reporting. So there are also topics on economics, micro, macro, corporate finance, and so on, right? And again, these are the courses, not necessarily like, we all have the expertise, especially if you are residing in the mathematics departments. So, you do have to collaborate with other faculties, other departments. For example, within your group, you may be very strong in, the traditional mathematics, but you do have to branch out and work closely with other colleagues in other departments, like in the statistics departments, in the finance departments, in the economics departments. So again, it's important that to have a good relationship. So in order to deliver a credible, actuarial science program. And also something very important as well from the students' expectation, that sort of boils down to when you're recruiting students. And what I have in mind here is more about, when we try to recruit students, what kind of message that we are sending to them, right? If the students join actuarial science because of mathematics, again, this is something that we do have to, manage the expectation. Because as a successful, actuaries, math, again, is necessary but not sufficient, right? They are, have to worry about, accounting, have to worry about the management, have to worry about other issues as well, right? So basically that we have to be well-rounded, and it's important that to convey the message to the students as well, in making sure that their expectation will, consistent or in line with your program as well. And fourth point I like to, implication is that, when we design the actual curriculum, again, have to bear in mind that it's evolving and adaptive. Well, we are fortunate that we have a benchmark in the sense that we have the, international syllabus by IAA. We can look at IFOA, we can look at SOA, and we can also look at PRE, for example. So these are sort of the standard or the benchmark. But typically for them, for those professional organizations to make change, is always, take time, and, it can be quite, complicated. But we as a lecturer, when we teach topics, we can be more adaptive, right? So we can always adapt our syllabus so that, it reflects the market need. For example, at Waterloo, so before, the SOA or IFOA incorporate the machine learning, we already have courses, talking about machine learning, data mining, and so on. And in fact, many, many years ago, right, when financial engineering becoming more and more popular, right? Again, bear in mind that in the past, for example, I think maybe more than 10 years ago, the topics on financial engineering is not part of the undergraduate education syllabus. But at Waterloo, we have already started that, way before those professional organizations have started, right? Okay. So again, this example that showing, we can be more adaptive, right? And, and also from a student point of view, they also have to understand that even when they go to work,
they also have to be adaptive as well, not just, you know, memorizing pure formula, right? Not just reproducing number and so on. So one example that I show on the right hand side is, for example, these again COVID-19. So you know, Manulife, for example, you know, in just a few months, you know, launched the so-called, you know, COVID-19 insurance, for example. And I mentioned earlier that the syllabus from IAA provide a standardization benchmark. So certainly this is great, and so that, you know, if everybody adhere to the benchmark, we know, you know, what are the quality. And but personally, I do see that those benchmarks are just a minimum requirements, and especially when you're designing, especially in Indonesia, when we are designing this program, important to take into account our localities, right? So what are the you know, features which is specific to Indonesia that may be of greater interest as well? So one example is, let's say, you know, the Islamic finance, takaful, right? So again, that is does not appear in any part of the IAA syllabus, nor it also appear in PRE syllabus. But this doesn't mean that you don't have, you don't do anything. So if your university has some expertise in Islamic finance or takaful, so certainly these can provide a competitive edge. And as you know that in going forward, you know, the Islamic finance, you know, Islamic insurance or takaful is going to get more and more important, right? So this can be a good, you know, so-called program differentiation that you might have to make your program even more credible, strengthen your program, and make your program more, you know, value added. So the last slide, again, this is my last slide that I'm going to show is, again, be mindful that, you know, when we talk about try to create an exercise program, so, you know, there are obviously a number of different stakeholders. You know, there's a university, governments, students, professional organizations, insurance industries, and others. So, but let's talk about them one at a time. So, you know, think about, so let's say from a university point of view. So I guess from a university point of view, you may want to ask yourself, first of all, why are we doing this? Why are we creating an exercise study program, right? And do we have the resources, right? What about the lecturer, you know, delivery, sustainability? So again, these are not simple issues, right? Okay, so, and it's important to highlight that their importance, right? Does the university willing to hire? Again, as I mentioned earlier, exercise is not a mathematics. And it doesn't mean that if you are very proficient in math, in mathematics, then you could be equipped to teach exercise. So I'm hoping that, you know, for those who are teaching these courses, you know, you do find ways to strengthen yourself, you know, and, you know, so that you have acquired, you know, a good, you know, actual background in order to do a, you know, better job at delivering, you know, these techniques, these topics, right? And from government, for example, from an MOE point of view, so what about resources? Right. Okay. So certainly from an MOE point of view or TT point of view. So, and what about the quality control and so on? So these are the things that, you know, especially now we have so many study programs. How do we provide some kind of peer review? How do we provide some kind of assessments? Right. And also that, you know, insurance regulators, right? Again, so this is a big part, you know, the insurance regulator, you know, like OJK. So their, you know, job is to regulate banks and insurance company, right? So what are the policy, you know, provided by them, right? And from a student point of view, you know, I talk about before and after, right? So, you know, before the program and after the program, is there any big difference, right? Any, you know, what are the value added? And again, input, when we recruit students, as I mentioned earlier, that we have to manage the expectation. So, so it's important that we recruit the right set of students. So definitely students that, you know, we prefer students, we have the good background, you know, not only in mathematics, and they're also interested in applied problems, right? They're interested in problem solving, right? And output wise, again, there are a number of measures. I just list some of them. You know, for example, you know, what about, are they able to pass, you know, actual examinations?
Are there any internship opportunity to strengthen their practical knowledge, right? And what about their competency? Again, the competence here is not just about mathematics, right? What about their knowledge in financial engineering, right? In corporate finance, okay, so economics and so on, and even including soft skill, so such as communication, their business acumens, right, and so on. And professional organization, again, for example, let's say, I'm sort of more thinking about from the actuarial society point of view, what kind of support that they are doing for the actuarial profession, and also what kind of support they're providing to the university that have the actuarial science study program, and also, the credibility of those professional examinations and so on, right? And finally, from the industry's point of view, that, are they providing support to the universities, right? Again, in terms of support, it can come into many, many forms. For example, they can provide, speakers, to the program on a regular basis, right? And, they can hire students, whether it's on an internship, contract, or on a permanent position, right? But more importantly is, how do they view your students? Are your students in demand, right? So are your student competence, and especially not, and are student, able to continue finishing the fellowship, for example? And more importantly is, as a student, are you trying to create a program only tailored to Indonesian market? Are we trying to be more broader so that our students can also, be attractive to other, countries, like, moving to Singapore, for example, right? Or moving to Hong Kong, for example, right? So again, these are no easy tasks. And given that, the fact that you are here is your university are interested or already created, an actuarial science study program, is very important to be mindful that, how to provide a good service, right? How to create a program that is, sustainable, right? Because otherwise, what's the point that, I think to me, it's just like, let's say, if you have, opening up a restaurant business, right? It's easy to open up a restaurant business, but how do you maintain, the customer keep coming back? So at least at the minimum, you have to provide a good service. You have to provide a good chef that, people love the food, love the service, so that they will come back. So in a way, that similarly, if you, have a actuarial science program, how do you continue to attract students, right? How do you maintain, this level of quality? Again, all these will take time and commitments from all different stakeholders, and hopefully that, in going forward, all these stakeholders can work hand in hand, and making sure that, we do have a good, credible programs, in the long run. So with that, this is where I have prepared for you. And again, thank you very much for your attention. Thank you. Okay, thank you, Professor Ken Seng Tan, for his talk. And I noticed an interesting fact that you mentioned about actuarial science program, or actuarial science in the general, that in actuarial science, mathematics is necessary, but not sufficient. That we have to highlight, yeah, in our further discussion. And for the next presenter, I will invite Ibu Duma to give her presentation. But first of all, I would like to read her CV first. And for Ken Seng, let me not talk in bahasa Indonesia, ya. Oke. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah presentasi dari Ibu Dumaria Tampu Bolon, PhD, yang merupakan dosen tetap di FMIPA ITB Bandung. Dan pada periode 2018-2020, kita tahu Ibu Duma adalah Ketua Bidang Ilmu Aktuaria di Indo MS.
Kemudian untuk diketahui Ibu Duma adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor di bidang aktuaria yang beliau dapatkan dari Macquarie University di Australia pada tahun 2008. Kemudian Ibu Duma juga merupakan anggota dari Board Risk of Committee dan Board of Audit and Compliance Committee dari PT Mandiri Aksa dan juga dari beberapa perusahaan asuransi yang lain. Untuk tidak berpanjang kata, saya akan persilakan waktu untuk Bu Duma menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu Duma. Terima kasih banyak Bu Endar. Terima kasih banyak kepada Indo-MS dan Ready Project yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing tentang apa yang selama ini kami dapatkan dari pengalaman. Apa yang saya sampaikan ini juga sebenarnya adalah bagian dari kerjasama, bukan hanya saya sebenarnya, tapi dengan beberapa dosen yang juga sudah terlibat di Ready Project sejak Ready Project dimulai sekitar tahun 2015 yang lalu. Thank you, Professor Kanseng, for your presentation. It really opened our eyes of what is needed, what needs to be done. So, following that, I'm going to present a topic now. Saya akan menyampaikan satu topik yang sebenarnya following up to what Professor Kanseng Tan already presented. I'm going to share the screen now. Okay, Ibu Endar, can you see the? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Yes. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terutama dengan kehadiran Bapak Ibu memang menunjukkan minat di antara kita semua untuk lebih lagi menguatkan sumber daya kita di dalam menghasilkan lulusan dari program studi S1 Aktuaria, atau buat Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain yang membuka minat aktuaria sudah bertahun-tahun seperti Universitas Pelita Harapan dan Universitas Katolik Parahyangan yang sudah bertahun-tahun mempunyai bidang di dalam program studi S1 matematikanya, bidang minat keuangan dan aktuaria ya. Jadi kita semua mau sama-sama belajar. Presentasi saya kali ini adalah kelanjutan dari webinar kita tanggal 8 Juni yang lalu, di mana kita akan fokus tentang kualitas, Bapak Ibu. Kualitas dari lulusan program studi S1 Aktuaria. Terutama yang kita mau fokus membahas, diskusi adalah tentang sumber daya. Dalam hal ini memang yang paling utama adalah sumber daya tenaga pengajarnya, dosen, dan juga bagaimana proses mendeliver, menyampaikan atau melaksanakan proses pembelajaran tersebut ya. Jadi saya akan ulang kembali apa yang dimaksud dengan ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria itu adalah ilmu yang menggunakan ini semua Bapak Ibu. Jadi menggunakan matematika. Tadi Pak Kanseng sudah sampaikan, mathematics is diperlukan, sangat merupakan sesuatu yang diperlukan tapi tidak cukup. It's necessary but not sufficient. Jadi kalau misalnya, maaf sekali kalau memang kita ahli sekali di suatu bidang matematika dan kita profesor di bidang matematika itu, belum tentu sebenarnya kita mampu dalam mengajarkan ilmu aktuaria secara keseluruhan. Karena ilmu aktuaria itu multidisiplin, Bapak Ibu ya. Nah, ada teori peluang dan statistika di dalamnya, dan kita yang terlibat di bidang statistika, we know berapa banyak metodologi dan ilmu di dalam statistika ini, bukan hanya analisis data atau teori peluang serta mathematical statistik yang kita pelajari ketika kita S1 ya, bukan itu. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang ekonomi. Apa itu masalah-masalah di bidang finance, terutama sekarang ada produk-produk keuangan yang sangat luar biasa berkembang saat ini, dan itu juga harus dimasukkan di dalam kurikulum kita. Kemudian juga komputasi, tidak bisa tidak, karena sekarang semuanya data itu diolah dengan bukan hanya komputernya yang canggih, tapi data yang besar itu bagaimana kita bisa menarik suatu inferensi, bagaimana kita bisa mempelajari pola, bagaimana kita bisa melihat data dan mengambil kesimpulan untuk research question, untuk masalah yang mau kita selesaikan, itu menyangkut komputasi yang kompleks juga saat ini. Sehingga Bapak Ibu,
mau tidak mau mahasiswa kita harus mampu membuat program, bekerja dengan salah satu software yang ada, software statistika yang open source misalkan R, atau software statistika yang lain, SAS, atau MATLAB, dan yang lain sebagainya. Jadi mau tidak mau mereka juga harus mampu, karena Bapak Ibu, kita semua akan bekerja dengan data. Nah, kalau kita bekerja dengan data, kita harus tahu teori peluang dan statistika, kita harus juga tahu masalah keuangan, kita harus tahu juga bagaimana menangani data, karena menangani data kita harus mengenal data itu dulu. Jadi tidak bisa langsung, oh ya datanya begini saya mau lakukan regresi. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu aktuaria itu menggunakan semua ilmu ini untuk apa? Untuk kita dapat melakukan assessment risiko kerugian finansial. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengakses dan kemudian juga memanage potensi terjadinya kerugian finansial ya. Akibat apa? Akibat suatu kejadian yang mungkin terjadi tapi di masa yang akan datang, sementara kita melakukan valuasinya saat ini gitu ya. Nah, jadi ilmu aktuaria yang seperti ini itu dapat diterapkan di banyak bidang Bapak Ibu. Salah satu yang klasik adalah asuransi jiwa, kemudian asuransi umum. Nah, asuransi umum ini sangat luas Bapak Ibu, sangat luas. Semua jenis asuransi kecuali asuransi jiwa itu semua termasuk asuransi umum, asuransi gempa bumi, asuransi banjir, asuransi untuk pesawat terbang, asuransi malpraktek, asuransi reasuransi itu juga asuransi umum ya. Kemudian dana pensiun bukan asuransi Bapak Ibu. Kemudian masalah investasi, masalah manajemen risiko lainnya, dan ini yang baru, ini analitika data. Jadi aplikasi ilmu aktuaria itu adalah di sini. Nah, untuk jenis asuransi maupun keuangan itu ada asuransi yang jenis konvensional dan juga ada yang syariah, takaful itu tadi yang disebutkan oleh Pak Kenseng. Nah, jadi banyak sekali bidang-bidang sekarang dan perkembangan keuangan. Kita tahu sekarang ada namanya fintech, financial technology. Nah, bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya, lulusan dari program studi ilmu aktuaria bisa terlibat di dalamnya, dan dengan ilmu yang sangat luas itu kita tidak bisa bekerja sendirian Bapak Ibu. Coba lihat di sini, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kenseng bahwa ilmu yang diperlukan untuk bidang ilmu aktuaria itu mulai dari sini. Nah, yang ini hanya basic Bapak Ibu, tapi lihat semuanya ke bawah ini. Foundation Mathematics itu adalah semua mata kuliah matematika yang merupakan dasar pengetahuan ilmu aktuaria. It's just a foundation for all of this. We need statistics, we need economics, we need knowledge in finance. Kita perlu mengetahui tentang jenis-jenis investasi, apa investasi yang ada atau pengembangan dari jenis investasi yang ada. Kemudian mahasiswa kita juga harus tahu komputasi, harus tahu apa yang disebut dengan data analytics atau analitika data. Nah, semua ini nanti bermuara di sini supaya mereka bisa melakukan actuarial modeling dan juga risk management. Ya, jadi ini bermuaranya ke sini Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itulah lulusan kita nanti yang harus dihasilkan itu harus memiliki, jadi harus Bapak Ibu, harus memiliki pengetahuan tapi juga keterampilan dan keahlian di bidang ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria yang mana? Yang ini tadi yang saya sampaikan. Ya, termasuk pengelolaan risiko serta bidang lainnya yang terkait. Supaya apa? Supaya nanti setelah mereka lulusan program studi sarjana aktuaria kita itu dapat berkarir. Otherwise, kalau tidak, mereka lulus terus mereka mau kerja di mana, Bapak Ibu? Ya, karena persaingan semakin ketat dan kalau mereka tidak mempunyai kompetensi yang sudah kita cantumkan di kurikulum minimal yang sudah kami sampaikan bulan Juni yang lalu, kalau mereka tidak mempunyai kompetensi itu, bagaimana mereka bisa berkarir di sini? Ya, jadi supaya mereka bisa berkarir misalnya di industri perasuransian tentu saja karena ini yang aplikasi awal dari ilmu aktuaria, di dana pensiun, di jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian perusahaan-perusahaan investasi. Wah, ini memerlukan sekali kemampuan aktuaria karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kenseng Tan bahwa seorang aktuaris
ya itu adalah orang yang mampu mengelola risiko tapi juga ahli di dalam bisnisnya. Bapak Ibu, kita perlu perhatikan di sini bahwa lulusan prodi kita tidak serta-merta langsung menjadi seorang aktuaris. Oh, tidak ya. Jadi nanti saya akan sampaikan bagaimana kita bisa mempersiapkan selama mereka kuliah sehingga lulusan kita ini nantinya bisa menjadi seorang aktuaris ya. Jadi nanti saya akan lanjutkan nanti di slide berikutnya, oke? Nah, jadi mereka juga bisa berkarir di industri keuangan perbankan, selain di industri keuangan non-bank di sini ya, non-bank di sini, tapi mereka juga bisa bekerja di perbankan, di pemerintahan, terutama di misalkan di Kementerian Keuangan atau juga di otoritas jasa keuangan atau lembaga pemerintahan yang lain, lembaga penelitian dan bidang pendidikan. Kita berharap juga mereka nanti ada yang mau jadi dosen ya. Kalau tidak nanti mau bagaimana ini? Bapak Ibu, kita harus sudah mikir ini bagaimana kelanjutan sustainability dari program studi S1 aktuaria kita kalau tidak ada dosen-dosen baru di bidang aktuaria. Kemudian bekerja sebagai seorang konsultan dan juga pembuat kebijakan. Ini adalah beberapa bidang-bidang di mana kita harapkan profil lulusan kita nanti mampu berkarir di sini ya. Nah, ini adalah profil lulusan prodi sarjana aktuaria yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Saya akan baca cepat saja Bapak Ibu karena menurut saya ini perlu disampaikan supaya kita mengerti sepenuhnya keadaan yang sedang dihadapi oleh dunia atau pendidikan aktuaria di negara kita ya. Yang pertama, mereka harus bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang ilmu aktuaria, pengelolaan risiko, matematika, teori peluang, statistika, analitika data, keuangan, dan bidang ilmu lainnya yang relevan. Dengan pemahaman Bapak Ibu, pemahaman yang relatif mendalam. Ada ini, relatif mendalam dalam sub-bidang matematika, teori peluang, dan statistika tertentu. Kedua, memiliki keterampilan dasar ilmu aktuaria, matematika, teori peluang, statistika, dan keuangan, sehingga apa? Mampu berpikir secara terstruktur, merekonstruksi, memodifikasi, dan menganalisis untuk, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kenseng, memecahkan masalah, problem solver, di bidang aktuaria dan pengelolaan risiko. Ketiga, memiliki kemampuan menerapkan konsep algoritma. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mereka harus bisa membuat program ya untuk masalah yang mereka akan pecahkan. Tidak harus pemrograman yang terlalu kompleks, tapi untuk masalah yang mereka mau pecahkan ya. Karena juga ada software-software yang sudah tersedia, software seperti tadi saya katakan R atau SAS atau sekarang yang Python itu sekarang sangat banyak kegunaannya. Nah, jadi mereka juga kita harus mampu mengakomodir mahasiswa kita supaya bisa juga mengetahui bahasa pemrograman Python misalkan. Nah, saya tidak tahu itu, jadi saya perlu bantuan rekan kerja saya, dosen lain yang ahli di bidang itu untuk terlibat di dalam kurikulum, dalam pembelajaran itu. Dan pemrograman serta ilmu data untuk memecahkan masalah di bidang aktuaria dan pengelolaan risiko. Keempat, memiliki pemahaman yang komprehensif atas ilmu aktuaria, komprehensif loh Bapak Ibu, ini lulusan kita harus mempunyai pemahaman yang komprehensif atas ilmu aktuaria sehingga mereka siap mengikuti, nah ini sebenarnya ujian sertifikasi ajun aktuaris, belum aktuaris Bapak Ibu. Mereka lulus sarjana S1 aktuaria, jangankan jadi aktuaris, ajun pun belum ya. Jadi mereka harus lulus ujian profesi dari Persatuan Aktuaris Indonesia untuk jadi ajun dulu, associate actuary, not yet, belum aktuaris. Kelima, memiliki kemampuan bernalar, pemecahan masalah, membuat kaitan dan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dan beretika, serta berperilaku profesional. Bapak Ibu, mahasiswa kita, termasuk kita juga, ya harus kita akui, ketika lulus sarjana S1, kita banyak yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan apalagi ya. Dalam bahasa Indonesia, jangankan dalam bahasa Inggris. Sementara kita harus menghasilkan di zaman sekarang ini lulusan yang juga bisa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris juga. Karena bisnis keuangan, bisnis asuransi, bisnis investasi, itu sifat global. Bukan kita tidak berada di dalam satu tempurung hanya Indonesia aja. Ini kita global. Nah, bahasa global ya mau tidak mau sekarang adalah bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Oke, keenam, memiliki pengalaman dalam melaksanakan suatu tugas atau proyek termasuk nih harus ada pengalaman nih
Jadi entah dia nanti membuat suatu final project, tugas akhir atau skripsi atau apa namanya, termasuk mempelajari atau mengembangkan sesuatu yang relatif baru. Kalau bisa, kalau tidak ya nggak apa-apa. Baik secara mandiri maupun berkelompok, nah mungkin nanti ada tugas-tugas kelompok dalam mata kuliah yang kita ajar, serta membuat laporan. Jadi harus mampu membuat laporan, dan ini dia, mempresentasikannya dengan menarik. 7. Memiliki perilaku belajar, etos kerja, sikap, dan kepribadian yang baik yang mencakup keingintahuan, keuletan, kecermatan, kreativitas, kejujuran, dan kepercayaan diri. Terakhir, memiliki kesiapan Bapak Ibu, ini dia, untuk mengembangkan diri lebih lanjut dan atau kemampuan beradaptasi baik dalam bidang ilmu aktuaria, matematika, teori, peluang, statistika, maupun bidang lainnya yang relevan, termasuk bidang yang digeluti dalam dunia kerjanya kelak. Nah, jadi fokus kita harus kepada kualitas lulusan, Bapak Ibu. Apakah lulusan perguruan tinggi kita nanti memenuhi profil lulusan yang dibutuhkan, yang 8 tadi? Apakah lulusan perguruan tinggi kita dapat mengikuti ujian profesi aktuaris? Karena kalau mereka tidak menjadi aktuaris dan bekerja di misalnya perusahaan asuransi, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Tetapi apakah lulusan kita tadi sudah memenuhi profil yang 8 tadi, ya? Jadi tidak semua lulusan program studi S1 aktuaria aktuaris, tidak semua Bapak Ibu di luar negeri juga tidak. Tapi mereka masih bisa bekerja di bisnis asuransi, di investasi, masih bisa asal mereka memenuhi kriteria yang sudah kita buat ini tadi dan mereka memiliki ini, ya, ilmu minimal yang sudah kita buat. Jadi tidak semua jadi aktuaris, itu sangat normal, ya. Saya juga tidak aktuaris Bapak Ibu, walaupun S3 saya di bidang aktuaria. Anyway, sebagai contoh, apakah mahasiswa kita bisa lulus ujian profesi PAI, Society of Actuaries, Casualty Actuary Society, ini untuk asuransi umum, IFOA, Institute and Faculty of Actuaries dari Inggris atau negara Commonwealth, Actuaries Institute ini dari Australia. Apakah lulusan perguruan tinggi kita dapat bersaing nih dengan aktuaris dari luar negeri? Kemudian yang ini Bapak Ibu, kalau kita hanya dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang mampu menyelesaikan masalah yang current, oh ya masalah sekarang adalah ini, maka kita sudah ketinggalan Bapak Ibu. Perguruan tinggi harus dapat melihat ke depan, melihat apa yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang, dan menjadi penentu arah. Ini loh, program pendidikan S1 aktuaria itu harus begini, supaya bisa menyelesaikan masalah yang akan datang. Jadi bukan hanya yang current, tapi ke datang. Saya adalah salah satu peminat yang suka nonton acara Songland, Bapak Ibu, di mana di situ ada 3 pengarang lagu Grammy Award. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar grup One Republic. Salah satu jurinya di situ adalah Ryan Tedder. Kemudian ada Esther Dean. Nah, siapa yang pernah menonton Pitch Perfect itu Esther Dean pemain di situ. Kemudian ada namanya Shane McAnally, Bapak Ibu. 3 pengarang lagu terkenal, pemenang Grammy Awards, produser lagu. Apa kata Shane McAnally ketika mereka melihat para penulis lagu, para pengarang lagu yang baru-baru ini? Shane McAnally bilang begini, kalau mereka mengarang lagu, mengaransemen musik, mengaransemen memproduksi suatu lagu hanya dengan melihat tren masa sekarang, maka mereka ketinggalan. Mereka sudah ketinggalan katanya. Jadi tidak bisa hanya melihat, oh ya tren musik sekarang adalah begini, orang bernyanyi seperti ini, lagu yang diminati sekarang saat ini. Sudah ketinggalan, kata Shane McAnally. Bapak Ibu, ini adalah produser musik terkenal, pemenang Grammy Awards, dia adalah pengarang lagu terkenal, dia aja ngomong kayak gitu. Apalagi kita Bapak Ibu, dosen di perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan keilmuan juga. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa kita perlu memperhatikan sumber daya dan mempertahankan kualitas proses pembelajaran, bagaimana kita memikirkan sustainability, ketindaklanjutan dari program kita kalau kita tidak punya dosen yang kompeten mengajar. Apa? Pertama, PAI akan mengubah silabus ujian profesinya mengikuti silabus International Actuarial Association yang terbaru, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kense, yang terbaru yaitu tahun 2016 atau /2017. Kapan proses transisinya? Kata mereka sesegera mungkin Bu Duma. Oke, jadi kita harus siap-siap. Bisa tahun depan. Proses transisinya bisa mulai tahun depan. Tadinya mungkin mau mulai tahun ini, tapi karena ada COVID, jadi berubah. Ya, jadi sesegera mungkin karena IAA sudah mengeluarkan silabus terbarunya tahun 2016/2017. Kemudian, kenapa perlu memperhatikan sumber daya dan bagaimana kualitas proses pembelajaran?
memandang 8 profil lulusan prodi S1 Aktuaria yang sudah saya sebutkan tadi, yang juga mereka mampu bersaing dengan para aktuaris dari luar negeri. Akibatnya Bapak Ibu, tenaga dosen yang kompeten diperlukan. Kompeten apa? Mengajar bidang-bidang di ilmu aktuaria. Dan juga proses pembelajaran harus dipertahankan kualitasnya, benar dan berkualitas baik Bapak Ibu ya. Nah ini saya mau tekankan, tidak ada satupun di antara kita yang ahli dalam semua hal, tidak ada. Mau profesor pun dia profesor di bidang X, tidak ahli di semua bidang. Sementara Bapak Ibu tadi lihat ilmu aktuaria itu banyak, multidisiplin bidangnya. Jadi diperlukan tim dosen Bapak Ibu, tim dosen yang terdiri dari ahli. Bukan, maaf ya Bapak Ibu, kalau misalnya belum punya ahli di bidang-bidang yang diperlukan, Bapak harus rekrut. Ibu-ibu Bapak harus rekrut. Perguruan tinggi harus rekrut, termasuk ITB harus rekrut. Saya berani bilang karena saya dari ITB. ITB ini kalau lengah, nanti dosen-dosen yang senior udah pensiun kayak saya misalnya, nggak ada nih yang akan menindaklanjuti. Ya, itu jadi ini perlu sekali. Ahli. Jadi kalau mereka masih S2 harus S3. Nggak bisa cuma S2. Bagaimana? Bapak Ibu kan yang sudah S3 di bidang matematika, S3 di bidang statistika, S3 di bidang lain. Tahu berapa lama kita memerlukan waktu untuk memahami filosofi dari ilmu kita. Jadi jangan dibebankan ke lulusan S2 untuk memikirkan ini. Bapak Ibu ya, saya harus eksplisit dalam hal ini. Para mahasiswa harus dapat mengerjakan suatu tugas akhir dengan topik-topik di bidang aktuaria. Diperlukan para dosen yang juga mampu memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mereka tersebut. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan di dunia nyata, Bapak Ibu, itu sangat banyak dan sangat beragam. Jadi kita para pendidik di bidang aktuaria ini harus berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah tersebut. Akibatnya, para pendidik di perguruan tinggi juga harus terlibat dalam ini mengembangkan keilmuan aktuaria. Nah, untuk mencapai semua hal di atas Bapak Ibu, para dosen yang terlibat dalam pendidikan dan pembelajaran ilmu aktuaria juga harus menyediakan waktu yang cukup. Bukan hanya waktu Bapak Ibu, tapi waktu yang cukup untuk kita sendiri meningkatkan kemampuan kita dan mengembangkan kemampuan kita. Slide terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Perguruan tinggi harus fokus kepada kualitas lulusan program studi S1 Aktuaria yang dihasilkan. Harus fokus Bapak Ibu, lulusan harus mampu menjadi problem solver Bapak Ibu, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang sangat cepat terjadi di industri keuangan dan di industri lainnya. Kedua, lulusan program studi S1 Aktuaria harus dapat bersaing dengan para aktuaris dari luar negeri. Tidak semua lulusan prodi S1 Aktuaria akan jadi aktuaris. Normal Bapak Ibu, tidak masalah. Bukan itu ukurannya. Tetapi tadi saya katakan, kalau mereka tidak bisa menjadi problem solver di masalah yang beragam itu, maka kita belum berhasil mengantarkan lulusan kita untuk berdampak di dunia di industri keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Untuk dapat menghasilkan yang ketiga, kualitas lulusan seperti yang di atas, yang tadi profilnya ada 8, dengan masalah-masalah global yang semakin beragam dan masalahnya itu bisa dengan cepat berganti, maka diperlukan tenaga pengajar yang kompeten, supaya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten juga. Dan diperlukan proses pembelajaran yang benar dan berkualitas, Bapak Ibu. Ini saya bicara bukan hanya untuk Bapak Ibu, saya bicara untuk diri saya sendiri. Karena saya sudah mengalami pontang-pantingnya, walaupun saya S3 di bidang aktuaria, tapi begitu lulus S3, pemahaman saya cuma seumput, Bapak Ibu. Jadi diperlukan waktu, dedikasi, kerja keras untuk kita fokus, oke, what do I want to be, what do I want to get involved in. Jadi pilih topik apa, bidang apa yang Bapak Ibu ingin pelajari, ingin perdalam. Ingin belajar tentang, ingin menghasilkan lulusan yang tahu misalnya tentang asuransi syariah, maka Bapak Ibu mulai dulu, belajar dulu itu apa. Ingin tahu lulusan yang ahli di bidang asuransi gempa bumi, Bapak Ibu belajar dulu. Karena bagaimana kita mau mengajar kalau kita belum belajar gitu ya. Jadi itu barangkali presentasi saya. Saya cukupkan sampai di sini dan saya pikir kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Ya, Bu Endar? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Duma atas presentasinya yang sangat berapi-api begitu ya.
Dan menjadi pengingat bagi kita semua, karena saya lihat memang kegiatan hari ini sifatnya meeting, begitu ya, coaching. Ini Bapak Ibu peserta adalah para dosen, pengelola program studi aktuaria di universitas masing-masing. Untuk itu, sekitar 1 jam kurang sedikit ya, berikutnya kita akan gunakan untuk sesi diskusi, baik kepada Ibu Duma maupun kepada Profesor Ken Seng Tan. Saya belum melihat ada raise hand untuk yang ingin bertanya secara langsung, dan juga belum melihat pertanyaan yang ada di chat. Jadi mungkin saya tawarkan, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya boleh saja, atau mungkin kalau Bapak Ibu dari yang sudah mengelola program studi cukup lama dan sudah berinteraksi dengan Ready juga cukup lama, boleh juga menambahkan atau sharing, begitu juga boleh. Silakan saja, Bapak dan Ibu. Masih belum ada raise hand, tapi mungkin mau spontanitas saja. Oke, Pak Danardono, kah? Oke. Oke, silakan Pak. Ya. Yeah, I just want to raise a discussion perhaps for both Pak Ken dan Bu Duma. We know that our minimum curriculum is based on the IAA, and that's actually is for syllabus for professionals. I mean, it's for IAA is the umbrella of professional organization like PAI and SOE and so forth. So perhaps that's different with us as a study program, actual study program. So how do we develop a curriculum that can adapt both from professional side and also for science, actual academic sides? It is rather hard for us, yeah, to develop this. For example, we only have most of us, we only have 14 weeks of lectures, and we also only have 144 credits minimum, and maximum I think we only have 450. Maybe I was wrong, but we have a limited time, of course, and limited time is only for 4 years. So how do you can adapt, or how do we can implement all the minimum curriculum in our curriculum, as well as to still develop for academic courses? So that's what, for one question. Another question is maybe for Pak Ken Seng, maybe you have example, or we want to know like a benchmark with Waterloo, or maybe for NTU, the typical undergraduate student, what kind of course that they have after they graduate from actual science study program. For example, they have Math 1, Math 2. If you have any information about that, maybe you can share with us. Thank you, Bendar. Right, hang on. Your second question, were asking. Yes. Can you repeat the second question again? The second question, yeah. What is the typical courses a student graduate from the actual science program? Yeah. Maybe it does differ because you maybe have only, I don't know what credit you have in Waterloo, but we want to know at least the title of the courses, yeah, the list of the courses. Because when I look at the Waterloo, it's rather hard to imagine what kind of the final product, so-called the final product of the student. How do it look like? Okay, thank you. Okay, I will let Professor Ken Seng Tan first to answer. Okay, before you forgot. Okay. Okay, so maybe let me answer the second question first. Yes. So the way that is designed at Waterloo, it pretty much, well, first of all, most of the program at Waterloo, we sort of tend to follow the SOA
syllabus, and we pretty much cover all their associate level exams. So and that not only include the traditional like actuarial mathematics, the loss modeling, credibility, and so on. So we also cover courses such as economics, corporate finance, and we also have accounting courses as well. Okay, but again, courses like economics, accounting, these are not taught by us. So this is where I mentioned about the collaboration with other faculties. So that become very important, very useful, right? Okay, and similarly, we also want to strengthen our students, hands-on knowledge. Let's say using the programming, computer algorithm. So we also collaborate with the computer science departments. So our students also take at least 2 courses in computer science, for example, right? Okay. Yeah. And in addition to covering the associate level exams, we also have some specialized courses that may be a bit more advanced, right? For example, we have the quantitative risk management, which traditionally more at the fellowship level. We also cover some of those. We also have some specialized courses on casualty courses, right? So that's sort of more related to the Casualty Actuarial Society. And we also have courses on pension, for example, right? Because in a retirement option, these are important. So even though these pension is typically will not be covered at the associate level, so but we also provide this kind of so-called specialized topic course that to ensure that our students, if they're interested, then they can take those courses. So those courses, specialized courses, tend to be, they are so-called elective, right? Elective, yeah. Yeah, or even if it's not elective, the student may have to choose, say, 3 courses out of these 6 courses. Yeah. Something like that, okay, right? In order to graduate, right? Okay. So that's how we handle, to ensure that students are sort of, more rounded when they graduate from Waterloo program, right? Okay. Yeah. And back to your first question, and let me try to answer your first question, and maybe Ibu Duma can also share, share some light on the first question as well. So, and indeed true that the in my presentation, I focus, is all based on IAA. But bear in mind that whether you're looking at the PIE exams or the SOA or the IFOA, so they all basically follow the IAA because they are the full member of the IAA. So they should, even though they may have some variation, but I would say that maybe 80 to 90% they will follow their IAA, using IAA as a benchmark. Right? Okay. So even if you look at the PIE, system, so you can actually do a mapping, in terms of the diagram that I have, those charts that I have, you can actually map into the PIE exams as well, both at the associate level and at the fellowship level. So, and again, one thing that I did not make it clear is that I don't expect any exercise program, to cover all the material, of the IAA. So because, the exams are divided into associate level and fellowship level. So and typically most of our study program, we, cover, 80% of the associate level. So we do have to make sure that, we cover at least, let's say, 80% of the associate level. And then with some additional flexibility to reflect the locality, right? As I mentioned earlier, let's say it's the Takaful, these are important to Indonesia, and these are the emerging market from my point of view. So this will be useful for the university, especially if you have the expertise in this area. So then you can do more.
For example, if your university is actually, has a big group in big data, AI and so on, then you can integrate more of the InsurTech or FinTech, as Ibu Duma mentioned earlier as well, right? Okay. So again, it's definitely not an easy task, right? Especially we are all learning as well. But the point of this workshop, again, is not necessarily to address all the issues. And again, we do not proclaim to have all the solution, because it's going to be a long process. It does require, investments from all stakeholders, not only from the student point of view, but also from the university, at the, the dean level, the university at the president level, and also from the MOE, right, DICTE point of view, insurance industries and so on, right? So again, the whole point is how to create a system that, we can work toward a better program. The last thing I want, especially with the ready finishing, right? The last thing I want to see is to that, everybody now is opening a study program and they are happy with what they have, just like they open up a shop, they're happy and do not care about ongoing service, do not care about ongoing upgrading, and so on. So, and that is my worst fear, all right? So again, part of this workshop is to highlight this, to continue, strengthen, and making sure that we're aware of this issue. And what we're trying to do is actually a very first step. They are actually, even bigger challenge to surface, right? Even a very simple issues that I know every university is struggling. For example, do you have the right set of lecturer to teach, to cover those actuarial courses? And I would say that many of them will say no. But more importantly, given that this is the issue, what is your university doing to resolve this issue? Again, this issue may not be able to address within a year or two, but what are the steps in order to recover, to address this issue, right? Rather than another 3 years later or another next year when we have this opportunity to talk about this again, so you keep telling me, oh, it's still the same issues, right? Again, we are in the business of risk management, right? We know that this is a potential risk, this is a potential hazard. So what are we doing now in order to prevent or reduce or overcome that, right? So on that note, maybe I pass it to Ibu Duma to continue. Yes, okay. I think, yeah. Thank you, Pak Ken, for the comprehensive answer. Oke, silakan Bu Duma. Iya, saya akan coba menjawab pertanyaannya Pak Danardono. Juga di sini ada dua pertanyaan dulu yang di chat ya. Itu dari pertamanya Pak Dadang dari Universitas Presiden dan juga Pak Ato ya dari ITS. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini sekaligus. Nanti untuk pertanyaan berikutnya kita lihat di sesi lain. Jadi begini Pak Danardono, Bapak kan juga dengan beberapa rekan-rekan di sini adalah salah satu dari kita semua yang membahas tentang kurikulum minimal ini ya Pak Danar. Jadi sebenarnya kita semua tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ken Seng Tan bahwa IAA itu berbicara memang kurikulum profesi untuk sampai level aktuaris Pak Danardono. Dan tidak mungkin kita mengajarkan itu. Sampai tahap ajun aktuaris pun belum tentu gitu ya. Makanya di dalam profil lulusan yang 8 tadi, tidak ada kata-kata bahwa mereka harus menjadi aktuaris ataupun ahli, ataupun menjadi ajun aktuaris, tidak ada. Tapi makanya kurikulum yang kita susun pun, kalau kita mau lihat keseluruhan kurikulum IAA, itu hanya sebagian yang minimum gitu. Jadi, dan minimum itu memang diperlukan. Apakah sudah kita penuhi? Sangat mungkin belum tentu gitu. Tapi kan memang proses pendidikan kita tahu proses itu berjalan terus. Di mana kita kita mungkin mulainya cuma segini, yang harus dicapai segini. Apa planningnya untuk mencapai ini? Nah itu yang penting, strategi untuk mencapai ini gitu loh. Jadi kalau yang minimum segini, ya misalnya minimum segini, tapi untuk IAA segini, memang kita tidak mau mencapai IAA semua Pak Danar, karena itu nggak mungkin. Itu adalah untuk sampai level actuary, di mana di dalamnya kalau kita lihat
ada spesifikasi dia nanti mau aktuaris di bidang asuransi jiwa kah, dana pensiun kah, asuransi umum kah. Jadi itu ada level-levelnya. Tapi yang minimum segini, mungkin kita masih segini, masih sedikit segini. Nah, bagaimana mencapai supaya yang minimum ini tercapai, itu yang kita mau diskusikan. Tidak bisa selesai dalam tempo yang sekarang. Tapi kami atau kita di sini, Bapak juga termasuk di dalam tim yang 9 perguruan tinggi yang menyerahkan dokumen itu, kita semua akan bersama-sama berdiskusi, belajar, tapi tanggung jawab terakhir itu adalah tanggung jawab perguruan tinggi sebenarnya. Jadi kita hanya bisa coaching itu hanya menunjukkan jalan. Pelaksananya nanti adalah kita semua, termasuk saya juga di ITB, gitu ya, tim kurikulum di ITB yang terlibat, gitu ya. Jadi kita tidak mungkin, Pak. Pertama itu. Nah, bagaimana menginikannya? Karena ini ada menyangkut juga pertanyaan dari Pak Ato juga, karena kan ada kewajiban katanya untuk itu ya, kita harus Merdeka University dan sebagainya. Tapi mau terus terang juga, kami di matematika, termasuk S1 aktuaria, S2 aktuaria, itu belum juga membahas sampai sekarang bagaimana untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar itu, gitu ya, karena memang sulit sekali gitu, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa mengadu saja ke dekan, ini mau bagaimana ini, Bapak lah yang nego ke atas sana, karena tidak mungkin kita dengan SKS yang harus dipenuhi 144, terus mereka mau di luar 20, belum tentu lagi 20 di luarnya itu memenuhi kriteria untuk mereka mengetahui 144 SKS, kan begitu ya. Kita sendiri belum tahu mereka magangnya di mana, kerjanya apa gitu. Belum tentu juga mereka bisa memenuhi kriteria 144 SKS itu. Nah, jadi memang benar Pak Danar, kita tidak menghasilkan profesional, tidak. Tapi tadi saya cantumkan bahwa kita mempersiapkan mereka untuk juga mereka siap belajar lagi untuk mengikuti ujian profesi, gitu loh ya. Jadi kita akan bantu mereka itu untuk apa? Untuk tahap ajun aja dulu, ya. Karena memang mau tidak mau konten kurikulum kita sudah banyak dimuati oleh ilmu-ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan ilmu aktuaria. Kalau di Waterloo atau di NTU, if it's an actual science program, they directly focus on all the subjects needed to be known by the students after they graduate. At least they have the certification or the capabilities, if not the certification, to become an associate actuary. Itu ada, tapi kita kan enggak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, agama. Itu aja sudah berapa SKS kan gitu. Jadi mau tidak mau memang disinilah makanya dengan apa limitasi kita sekarang, bagaimana kita menggodok kurikulum itu supaya bisa kalau ini minimalnya, ini dulu tercapai, dengan berjalannya waktu, strategi supaya capai ini minimalnya, gitu loh. Ya, sambil memperhatikan juga ciri khas perguruan tinggi kita masing-masing. Pasti perguruan tinggi punya visi misi, dia mau fokus di mana. Jadi di situ kita fokus ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi diskusinya kalau jawaban saya belum begitu memuaskan. Kemudian di sini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Atok, tadi udah mungkin sebegitu ya Pak ya, memang agak susah Pak, saya nggak bisa menjawabnya di sini, bahwa harus begini itu nggak bisa Pak Atok, karena memang mau tidak mau, Pak Jupri juga tahu dalam hal ini perlu diskusi lebih lanjut dan memang perlu dari segi struktural untuk memperjuangkan ini mau seperti apa nantinya gitu ya, karena ini kan Merdeka Belajar 20 SKS di luar itu mereka ngapain gitu, belum tentu itu mengambil alih pelajaran yang mereka perlukan, terutama yang core pelajaran core itu tadi yang berbau aktuaria itu nggak mungkin mereka dapat di luar gitu. Pengalaman bekerja bisa gitu, mungkin itu pun tergantung mereka dapat kesempatan internship di mana gitu kan ya. Kemudian tadi Pak Dadang juga bertanya bagaimana menyikapi program Merdeka Belajar, sama dengan Pak Ato juga menjawab seperti itu. Karena itu dulu saat ini Bu Endar, untuk yang dari saya nanti ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya serahkan dulu ke moderator. Oke, terima kasih Bu Duma atas penjelasannya dan sekaligus sharing ya, maksudnya kita dari universitas bahwa pada pertemuan yang lalu bulan Juni sebetulnya kita ada Bu Paris ya, waktu itu Bu Paris juga mempresentasikan tentang program Merdeka Belajarnya Mas Menteri sekarang itu. Dan terus terang kami di universitas yang sudah relatif established pun, kita juga masih mencari cara bagaimana untuk mengimplementasikannya. Ya, sedikit tambahan dari saya. Baik, kemudian ada pertanyaan ketiga, ini Bu Duma. And also
for Ken Seng maybe, yeah. According to data science and big data issue, how much it should be delivered in our curriculum? Sekalian nanti Bu Duma, apakah tentang data science big data ini sudah ada juga poinnya di kurikulum minimal kita gitu? Ya. Okay, Ken Seng, could you answer this question? So, well, given the importance of big data, data science this day, so certainly from my point of view, it will be great to have, you know, as much as possible or as many as possible. But we also have to be mindful that we are constrained with the number of courses, the credit that we have. So it always a give and take, right? So because, you know, we have a set of curriculum that we have to meet, and it's important to have some kind of balance. So and this is why, and we do understand that this is important, and that's why when we're designing the so-called minimum, you know, standard for the actual curriculum, we did explicitly require this, you know, data analytic to be a part of it, you know. But again, in terms of the proportion, is really up to your university and to, you know, to balance among all these subjects. So obviously, ideally, you know, if we have unlimited resources, we like to do as many as possible, but obviously that's not realistic. So you do have to have, you know, maintain some balance. And also sometimes in going forward, it's also useful to have the, you know, to have some kind of industry advisory, you know, council, for example. And this is a question that they can provide also some feedback, you know, to how to best structure your program. And, you know, you can meet, let's say, you know, once or twice a year, and, you know, they can provide some feedback on your, not only on your curriculum, and also on the students that they have hired, you know, what are their strengths, what are their weaknesses. So, and so that you can do some, you know, work to, or how to address those issues as you keep producing students, right? So that eventually, you know, you will eventually have a better and better program, right? And so that there's a constant feedback loop between you, the employer, and the students, and so on. All right, that's all I have. Okay, thank you, Bu Duma. Karena ini sifatnya meeting Bapak Ibu ya Bu Endar, jadi mungkin kalau ada dosen lain seperti Pak Jupri katanya tadi kalau boleh mau diizinkan sharing, saya pikir nggak apa-apa ya Pak Jupri, karena Bu Endar kan sudah IPB sudah meluluskan, IPB University sudah meluluskan angkatan pertama ya Bu Endar ya. Ya, kemudian Pak Jupri juga kan sudah ada S1 aktuaria, sudah berjalan 3 tahun ya Pak ya, 3 tahun. 3 tahun sekarang, berjalan 3 tahun. Ya. Sama dengan kami juga di ITB. Jadi kalau Bapak Ibu yang lain di UGM itu juga mau sharing dari UI, Pak Henry, Pak Henry justru bidangnya justru data science gitu ya, tapi saya nggak lihat ada Pak Henry di sini. Jadi begini, ini ada pertanyaan mengenai kurikulum aktuaria, bagaimana mengakomodir untuk data science. Jadi begini Bapak Ibu, sangat penting sekali untuk kita mengetahui keadaan kita saat ini, untuk kita memikirkan strategi dan perencanaan apa yang mau kita capai di masa yang akan datang. Jadi kita mulai with what we have at the moment gitu. Jadi kita mulai dengan itu. Nah, kami memang saat ini di S1 Aktuaria ITB itu kita sudah mengajarkan juga mahasiswa menggunakan Python, tapi bukan justru satu mata kuliah tertentu gitu ya. Jadi kalau mereka masuk ada namanya belajar sistem, aduh saya lupa nama mata kuliahnya, pokoknya belajar komputasi dah, komputasi matematika gitu. Jadi tadinya menggunakan pemrograman dengan MATLAB, sekarang dengan Python misalnya. Jadi sudah mulai. Nah, kalau misalnya di kami juga ada mata kuliah di S1 Aktuaria, ada mata kuliah misalnya Generalized Linear Modeling. Di situ itu adalah belajar tentang predictive analytics. Jadi mahasiswa juga mengolah data, tapi juga nanti mereka bisa terserah, dipersilakan misalnya mereka mau menggunakan R atau mereka mau menggunakan Python gitu ya. Jadi ada mata kuliah di mana kita bisa memasukkan di situ kemampuan untuk melatih mahasiswa kemampuan dalam hal komputasi mereka gitu ya. Nah, atau menganalisis data mereka atau melakukan data analytical data. Nah, salah satu contoh lain saya misalnya, saya membimbing sudah membimbing mahasiswa, beberapa mahasiswa bekerja sama dengan dosen yang memang dosen itu mengembangkan bidang penelitiannya adalah di artificial neural network di
matematika di program studi matematika. Mungkin ada yang tahu Pak Agus Yodi Gunawan ya. Jadi saya dengan Pak Agus Yodi kami bersama-sama membimbing mahasiswa untuk masalah di bidang aktuaria, misalnya bagaimana menentukan cadangan klaim dalam bisnis asuransi umum yang long tail, tapi kita menggunakan ANN atau menggunakan ada beberapa metodologi yang lain ya. Jadi menggunakan data science, menggunakan artificial neural network untuk menyelesaikan masalah di bidang aktuaria. Tapi saya tidak ahli di bidang itu, tapi Pak Agus Yodi di situ. Tapi masalahnya masalah aktuaria yang saya pahami gitu loh. Jadi bisa melatih mahasiswa untuk tugas akhir seperti itu, contohnya seperti itu. Dan memang masalah pembimbingan tugas akhir ini adalah masalah yang luar biasa lagi raksasanya Bapak Ibu, karena nanti kalau mahasiswa Bapak Ibu sudah 40-50, bagaimana membimbingnya? Yo, tugas akhirnya ya. Itu adalah mungkin Bu Endar, nanti Pak Jupri juga bisa bantu itu tuh Bu Prima, itu geleng-geleng kepala, pegang-pegang kepalanya ya. Jadi nanti bisa bisa sharing juga. Saya pikir mungkin itu cukup dulu. Saya mau dengar diskusi dari mungkin Bu Endar atau Pak Jupri ya. Baik, terima kasih Bu Duma. Ya, tadi pertanyaan ketiga itu dari Bu Prima Dina Sana ya, dari ITK Ibu ya. Institut ITK Kalimantan. Saya mau sharing. Ya. Boleh. Silakan Pak Jupri. Nanti juga saya akan mengundang Pak Henry untuk memberikan komen juga tentang data science ini. Di UI, ya. Silakan Pak Jupri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya concern adalah satu, tentang masalah 20 SKS magang. Kenapa? Karena kebetulan kami juga ikut dalam forum itu dengan Bu Paris waktu itu. Dan kita sudah punya sinyal bahwa Bu Paris itu maaf, mindsetnya adalah vokasi. Sehingga kalau itu mau dimasukkan kepada S1 aktuaria apapun namanya nanti, sangat-sangat tidak pas. Ini termasuk terkait dengan pertanyaan Pak Ato. Atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Kenapa? S1 itu memang bukan vokasi. Kalau vokasi 20 SKS, is okay. Itu menyangkut aplikasi. Nah ini memang tantangan buat S1 aktuaria, apakah prodinya namanya sains aktuaria, atau di bawah matematika, atau di bawah statistik, is okay lah. Saya nggak akan bahas itu. Sekarang kita fokus pada minimal kurikulum tadi. Saya garis bawah yang dikatakan Bu Duma betul. Bahwa itu adalah minimum kurikulum yang kita coba aplikasikan di sarjana S1 yaitu aktuaria. Bagaimana di aplikasinya kenyataan di fakta di lapangan? Itulah tanggung jawab besar seluruh dosen-dosen aktuaria. Apakah tadi Departemen Aktuaria atau di bawah matematik atau di bawah saya nggak akan bahas. Nah, disitulah sebuah tantangan kita untuk bisa mengaplikasikan minimum tadi. Nah, kaitannya dengan 20 SKS vokasi yang digagas oleh Bu Paris, itu ya mestinya ya nggak usah langsung dicaplok begitu saja ya, kita harus isikan di masing-masing yang ada S1 aktuarianya. Nah, seperti itu di ITS Departemen Aktuaria ada istilah co-op, sekarang udah mulai di-merge dengan nama magang, maka kita akan lihat magang tidak menjadi wajib tapi di pilihan, sehingga akan ada 2 SKS, ada 4, itu is okay, itu karena pilihan. Kenapa kok tidak masuk di wajib? Karena S1 kita ini pembebanan sudah nggak karu-karuan. Tadi dikatakan Bu Duma, ada Pancasila lah, warga negaraan. Nah itu yang akhirnya mau nggak mau kita ada istilah wajib pusat Indonesia, ada wajib ITS, kalau di ITS, ada wajib fakultas. Ini udah berapa SKS itu? Sehingga arti magang itu, kalau versi kami, kita sesuaikan bagaimana kondisi di masing-masing S1 aktuaria. Itu Oke, ya. Terakhir. Ya, Nah, yang menjadi masalah lagi Bapak Ibu, pihak dikti atau apalah namanya di pusat, itu saat ini dengan mudahnya memberi izin tentang S1 aktuaria tanpa melihat bagaimana kesiapan dosen, infrastruktur dan sebagainya. Ini juga menjadi bahaya untuk aktuaria di Indonesia. Kenapa? Bicara kualitas. Ya, sekali lagi kapasitas saya bukan meremehkan perguruan manapun, bukan itu masalahnya. Tapi, nah, bagaimana dengan yang sudah diterbitkan itu ada aktuarianya? Nah, ini ayo bareng-bareng Cantut Kaliwondo untuk menciptakan minimum kelulusan pertama seperti
IPB sudah meluluskan 1 kali. Nah, ke depan 2 tahun lagi ITS meluluskan. Bisa jadi setelah itu di mana lagi? Itu yang harus kita pikirkan bareng-bareng menuju kualitas. Belum ada tatanan standar yang sudah kita buat. Bisa jadi. Ya. Terima kasih Pak Jupri ya, ulasannya yang sebenarnya kena buat kita semua itu ya. Mungkin nanti kita perlu juga bikin sesi berikutnya khusus tentang belajar merdeka tadi ya. Baik, kembali lagi ke materi kita karena ada kaitannya dengan big data. Pak Henry, apakah sedang bisa on? sharing? Ya, bisa sharing pengalamannya. Silakan Pak Henry dari UI. Oke, Bu Endar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya kebetulan saya sekarang lagi di Sumatera ya. Sumsel ya. Jadi makanya agak putus-putus sinyalnya, jadi mungkin tadi agak ragu-ragu juga bisa ikut gitu. Oke, terima kasih Bu Endar. Mungkin saya sedikit sharing ya. Yang pertama terkait mungkin kurikulum merdeka ya. Kebetulan karena kita di UI kan diwajibkan kemarin itu. Jadi memang setelah kita lakukan itu kurikulum minimum itu tidak bisa masuk menjadi mata kuliah wajib kalau di UI gitu. Karena di universitas saja sudah banyak sekali mungkin yang sudah disampaikan tadi kan ya. UI pun sebenarnya udah mengurangi itu, hampir cuma 40% dari yang sebelumnya mata kuliah wajib universitas. Tapi itu tetap saja tidak tercover gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita pilih supaya beberapa mata kuliah yang asumsinya mahasiswa bisa mandiri itu kita masukkan di mata kuliah pilihan gitu. Jadi kalaupun mereka misalnya tidak tidak diwajibkan, mereka bisa mandiri gitu. Misalnya saya ambil contoh ekonomi dan akuntansi gitu. Saya lihat mereka di PAI itu bisa banyak yang lulus secara mandiri gitu. Nah, sehingga itu kita masukkan sebagai mata kuliah pilihan. Akan tetapi ya kita juga sampaikan ke mahasiswa bahwa ini menjadi mata kuliah minimum Indo MS gitu. Jadi kalian harusnya kalau mau mengikuti kurikulum minimum MS walaupun dia pilihan kalian harus ambil. Tapi kita tetap optimis bahwa mahasiswa ilmu aktuaria akan ambil itu gitu. Karena kan ilmu-ilmu itu kan ilmu-ilmu yang praktis ya. Jadi kemungkinan mahasiswa tetap ambil walaupun dia pilihan. Nah itu mungkin sharing pertama terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian terkait dengan data science. Nah kebetulan karena kita di matematik itu cukup banyak tenaga data science-nya, bahkan di fakultas sendiri mata kuliah data science itu minta dijadikan wajib fakultas. Tapi dalam wujud pengantar data science, gitu. Pengantar sains data, gitu. 2 SKS. Gitu. Jadi sebelumnya itu mata kuliahnya itu metode statistik. Nah itu fakultas minta di edit gitu, sehingga dia menjadi pengantar sains data. Gitu. Jadi tambah sedikit intro machine learning lah. Gitu. Nah kemudian sebelum ke data science ya kita memang sudah ada, terutama di Departemen Matematik itu sudah ada mata kuliah namanya algoritma dan pemrograman 3 SKS gitu. Setelah itu metode numerik. Nah, itu kan sebenarnya dasar-dasar data science terutama terkait dengan metode yang berbasis algoritmiknya. Jadi memang sudah ada di wajib departemen gitu. Nah, kemudian untuk prodi ilmu aktuaria sendiri itu kita tambahkan mata kuliah sains data sendiri 3 SKS. Dia bisa masuk menjadi mata kuliah wajib. Jadi bisa masuk menjadi mata kuliah wajib di program studi ilmu aktuaria, ilmu data sebanyak 3 SKS. Gitu. Kemudian untuk ilmu aktuaria sendiri, ya kebetulan karena saya di ilmu aktuaria, kemudian kita tambah lagi satu mata kuliah yang namanya pembelajaran mesin atau machine learning yang lebih advance. Gitu. Dan mungkin orientasinya juga orientasi riset ya, atau preskripsi. Gitu. Dan itu 3 SKS, kemudian sifatnya pilihan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik untuk memperdalam lagi machine learning, dia bisa mengambil mata kuliah pembelajaran mesin yang 3 SKS tersebut. Tetapi ya orientasinya lebih ke arah ke penelitian, riset. Gitu. Jadi kalau untuk yang praktikalnya itu adalah mata kuliah ilmu data yang 3 SKS wajibnya. Nah itu mungkin Bu Endar sedikit sharing terkait dengan kurikulum yang ada di Universitas Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Kemudian kita waktu semakin dekat,
Mungkin ada pertanyaan keempat ini dari Ibu Dian Anggraini Itera untuk Ibu Duma, atau mungkin nanti juga bisa sharing dari kolega dosen yang lain. Bagaimana menjembatani gap antara kurikulum kampus dengan industri yang tidak meninggalkan kemampuan minimal yang ditetapkan? Bagaimana Bu Duma? Bisa direspon dulu? Iya, jadi begini Ibu Dian, ini juga untuk pengetahuan kita bersama-sama ya. Ada dua masalah sebenarnya menurut saya, karena kita yang pertama itu para dosen itu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di industri kan, kecuali kita memang terlibat di dalamnya. Memang saya bersyukur saya memang terlibat di industri sudah cukup lama, jadi saya tahu begitu masalah apa yang terjadi di sana. Tapi kan tidak semua dosen mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Jadi memang mau tidak mau kita perlu menjalin komunikasi yang erat minimal dengan Persatuan Aktuaris Indonesia gitu, supaya mengetahui sebenarnya ada apa sih masalah-masalah yang dihadapi di industri. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya sekarang Zoom seperti ini, webinar-webinar itu dengan mudah bisa dilaksanakan. Kita tidak harus boyong mahasiswa kita ke Jakarta atau undang para praktisi untuk datang ke perguruan tinggi kita. Bisa melakukan kayak kemarin ITB melakukannya kerjasama dengan Prudential, membahas tentang introduction saja tentang International Financial Reporting Standard gitu ke mahasiswa S1 Matematika, S1 Aktuaria dan S2 Aktuaria yang diutamakan, tapi juga S1 Matematika. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengisi gap antara kemampuan minimal, profil lulusan akibat kurikulum minimal yang kita buat dengan apa yang diinginkan oleh PAI. Tapi sebenarnya kita punya gambaran kok. Sebenarnya industri itu menginginkan apa? Kita lihat saja silabus ujian profesi aktuaris, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kita perlu mengetahui apa yang terjadi di luar negeri juga, karena gap itu bukan hanya lulusan kita dengan industri asuransi di Indonesia atau dengan profesi aktuaris di Indonesia, tapi untuk industri keuangan dan asuransi secara global gitu. Jadi untuk mengisi gap itu banyak yang dosen bisa lakukan. Saya ingin menambahkan juga ke tadi apa yang dikatakan Pak Henry ya. Saya pikir kalau memang latar belakang kita program studi matematika atau statistika, kita sudah pernah memberikan mata kuliah ke mahasiswa kita seperti tadi metode numerik ya Bu Endar ya, kayak itu kan memang diajarkan. Kami juga mengajarkannya di ITB, kemudian yang masalah komputasi tadi dengan menggunakan bahasa pemrograman, tadinya MATLAB mungkin sekarang diganti dengan Python misalnya seperti itu. Jadi mungkin menciptakan satu mata kuliah yang khusus seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Henry memang memerlukan tenaga pengajar yang memang punya minat di situ. Kalau bukan S3 di situ, belum S3 di situ, mungkin yang minat di situ seperti contohnya Pak Agus Yodi Gunawan tadi yang S3-nya Applied Mathematics, jadi di Belanda, tapi dia sekarang fokus untuk machine learning gitu. Jadi saya pikir kita bisa memulai dari dosen sendiri sebenarnya menaruh minat. Ada Bapak Ibu yang mengenal Profesor Kuncoro kan, beliau itu adalah orang yang sangat teoretikal sebenarnya, tapi begitu dia melihat 20 tahunan yang lalu, ini kayaknya bidang keuangan ini penting, padahal tuh 20 tahun yang lalu, dia sudah mulai belajar sendiri gitu tentang financial mathematics gitu. Jadi saya pikir itu yang perlu kita contoh dari senior kita. Jadi kita memikirkan peran kita apa? Saya nggak bisa kita belajar semua gitu ya. Jadi untuk Budian juga gitu, bagaimana memenuhi gap antara lulusan kita dengan industri. Mulai dari kita dulu Bu. Jadi mulai dari kita semua Bapak Ibu. Kita mau fokus apa? Bidang apa yang mau kita tekuni? Kita nggak bisa serabutan ke sana kemari gitu. Tapi dengan apa yang kita punya, barangkali kita bisa kerjasama dengan dosen-dosen yang lain. Seperti tadi kata Pak Ken Sengtan, untuk bidang ilmu tertentu tidak ada di Department of Statistics and Actuarial Science-nya mereka gitu. Jadi mereka kerjasama dengan yang lain. Kita dosen misalnya ahli di bidang aljabar, kita nggak bisa menguasai semua, kita kerja sama dengan dosen-dosen ahli di bidang statistika untuk mengajar di kita punya kurikulum S1 Aktuaria. Begitu juga dengan yang lain. Nah, masalah akuntansi itu benar Pak Henry, sekarang mahasiswa kita bisa, tapi nanti akuntansi yang baru, di silabus yang baru itu corporate finance. Jadi mau nggak mau agak berubah ya. Jadi nanti yang silabus yang PA yang baru itu menyangkut corporate finance juga gitu harus dibahas. Jadi akuntansi A40-nya sangat berbeda dengan yang sekarang. Jadi itu pun harus kita pikirkan. Jadi kerjasama dengan dosen yang mana nih yang bisa mengajarkan tentang corporate finance gitu. Nah, itu kami juga di matematika
juga challenging banget itu untuk memikirkan itu saat ini gitu ya. Jadi untuk memenuhi gap itu kita misalnya minimumnya apa yang diinginkan industri itu sudah ada sebenarnya. Untuk ajun aktuaris, they have to have this knowledge, ada di silabus PAI. Untuk menjadi aktuaris, apalagi yang harus ditambahkan gitu. Jadi sebenarnya itu, tapi bagian kita yang harus kita pikirkan nih, bagaimana kita memprepare diri kita untuk kita bisa siap, kompeten mengajar anak-anak kita supaya mereka bisa lulus juga punya kompetensi yang diperlukan oleh industri. Makasih Bu Duma ya. Untuk masalah kerjasama industri ini, saya lihat ada Ibu Helena ini dari UPH. Kita tahu UPH kerjasamanya dengan industri sudah sangat berkembang, established begitu. Mungkin Bu Helena bisa sharing. Maaf, tadi saya chat belum menjawab. Oke Bu, ya. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Endar. Ya, selamat pagi. Bisa on kamera Bu? Enggak deh Pak, yang gini aja ya Bu. Oke, silakan Ibu. Ya. Jadi kerjasama dengan industri itu diperlukan supaya pertama untuk mengasah soft skill di bidang yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar bisa bekerja saja, tapi mereka sudah mulai juga dengan magang atau internship di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan aktuaria. Kalau untuk mahasiswa aktuaria, kalau kerja magang, kerjasama berikutnya juga bisa juga sebagai dosen mulai mendapatkan info-info tentang hal-hal praktis yang ada di industri, dan itu sepertinya perlu untuk prodi aktuaria supaya bisa tetap update mengikuti perkembangan zaman sih, karena ilmu aktuaria ini nih bagi saya ilmu yang sangat dinamis. Itulah alasan kenapa IAA dan asosiasi-asosiasi secara rutin mengupdate kurikulumnya. Jadi kita pun sebagai dosen kita perlu update juga sih. Jadi kalau IAA updating kurikulum tuh penyebabnya apa gitu. Nah itu cuman bisa kita tahu dengan kita kerjasama dengan industri-industri, Bu. Ya itu menurut saya. Oh, oke. Mungkin sharing dari Unpar, ada Pak Ferry, ada Pak Dharma, bisa mewakili. Ya, kerjasama dengan industrinya juga sudah berkembang. Silakan Pak. Pak Ferry atau Pak Dharma, atau ada yang lain ya? Sorry, saya belum browsing yang lain. Ada Kak Jur, Bu, ada Bu Erwina. Oh iya, boleh. Atau Bu Erwina, silakan. Siapa yang standby ini dari Unpar? Belum ada, nggak ada ya? Halo Bu, ya, halo. Oh, silakan ya Pak. Ya, ya. Oh, ada Bu Farah juga. Silakan. Ya, jadi memang benar apa yang dikatakan Ibu Duma, Ibu Helena dan Profesor Kenseng. Kalau berbeda dengan matematika, mungkin aktuaria itu lebih banyak berhubungan dengan dunia praktis ya. Jadi kita juga menyadari bahwa teori di dalam ruang yang kita berikan di ruang kelas itu tidak cukup ya. Apalagi kita sebagai dosen agak berbeda mungkin bukan agak jauh berbeda dengan yang profesor-profesor di Waterloo, di mana mereka banyak sekali terlibat dengan dunia industri. Nah, salah satu yang kita coba lakukan ya kita berusaha menyiapkan mereka lebih baik dengan bekerja sama dengan industri. Walaupun bukan namanya co-op, tapi kita mulai menggalakkan apa yang namanya magang. Jadi di kami mahasiswa diberi kesempatan magang bisa sampai 2 kali ya, selama menempuh pendidikan S1. Nah, jadi kita memang waktu itu mulainya hanya 2 orang mahasiswa, 3 orang mahasiswa. Nah, tapi ya, dengan berkembangnya waktu kita bisa menjalin lebih banyak dengan kerjasama lebih baik dengan industri. Sekarang sudah mulai cukup banyak ya anak mahasiswa yang magang di industri. Memang belum dalam bentuk co-op, tapi dalam bentuk magang. Jadi sekarang sudah mulai belasan mahasiswa yang bisa magang. Kita akan coba terus mengembangkan program magang tersebut agar ketika lulus memang mahasiswa bisa punya pengalaman kerja. Walaupun kesulitan kami di Bandung ya mencari magang di Jakarta
jadi pertimbangan tersendiri, karena ketika mahasiswa tinggal di Bandung, magang mereka harus membayar kos dua kali ya, yang di Bandung tetap membayar, yang di Jakarta tetap membayar. Tapi kita terus berusaha supaya bisa mendekatkan diri dengan industri. Ya, saja Bu. Yang lain ya kita memang berusaha mengundang praktisi-praktisi untuk memberi semacam workshop atau perkuliahan di kami. Kita coba merintis hal tersebut. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ferry mewakili Unpar. Saya juga mengundang komentar nih dari IPB, teman kolega serumah ya. Bu Retno, sebagai Kaprodi Aktuaria, kita di IPB juga punya beberapa kerjasama dengan industri, dan juga dimanfaatkan untuk akademik. Bu Retno, apakah bisa memberi tambahan, komen begitu? Terima kasih Bu Endar. Ya, silakan Bu. Untuk prodi aktuaria di IPB itu yang kita sudah menjalin kerjasama dengan BRI Live. Jadi sudah semester lalu ada 8 mahasiswa yang ikut magang di sana, dan mahasiswa merasa sangat beruntung bisa magang di BRI Live karena banyak sekali ilmu yang mereka dapat yang mungkin tidak cukup di kampus saja dia dapatkan. Jadi di luar yang dia dapatkan di bangku kuliah itu dia dapatkan di BRI Live. Dan itu dia bekerja dari jam, anak-anak tuh diberi banyak tugas dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan itu sangat intensif katanya. Dan dia jadi dia merasa dapat sesuatu ilmu yang akan dia pakai di dunia kerja nanti. Saya kira itu rasanya. Sedangkan basicnya sih dia dapat di bangku kuliah, dan itu sepertinya pengembangannya ilmu yang pengembangan dari yang didapatkan dari bangku kuliah. Seperti itu kira-kira Bu Endar. Oke, makasih sharingnya Bu Retno. Kemudian, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kemudian waktu sebetulnya sudah sangat dekat dengan target ini, ya, sehingga mohon maaf berarti pertanyaan baru tidak saya undang kembali. Mungkin untuk closing remark begitu, bisa Bu Duma memberikan ulasan pendek, ya. Baik, pertama-tama terima kasih banyak kepada Ready Project yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kita semua bertemu ya, untuk kita saling sharing. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa baik. Terima kasih juga kepada Pak Kenseng Tan. Thank you very much Pak Kenseng for sharing your experience and also what we need to hear. Because it's not just one university's problem, it's all of us. It's all of us here in Indonesia. How we are going to develop our program, maintain have the sustainability, but also producing quality graduates, competence graduates. Terima kasih banyak Bu Endar yang sudah bekerja keras sebagai moderator. Itu saya tahu tugas sebagai moderator, lihat kiri kanan ini, wah udah dari luar biasa. Terima kasih kepada bapak-bapak ya, Pak Jupri, Pak Danardono, Pak Henry, Bu Retno, ibu-ibu, Pak Bu Helena, Pak Ferry. Wah semua ini nanti saya sebutkan, kalau ada yang lupa saya kena batunya nanti. Jadi terima kasih buat semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang lain. Pak Iksan yang sudah menjadi terus terang yang menjadi the man of the yang sibuk gitu ya, seksi sibuk itu Pak Iksan, dan teman-teman kita dari project Mbak Alin, Bu Ivon ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang lain juga dari Ready Project. Oke, saya pikir kita punya beberapa hal yang masih kita bisa lanjutkan dengan meeting-meeting seperti ini.
kita perlu saling sharing Bapak Ibu, tidak ada satupun yang ahli luar biasa di bidang ini. Kami dari ITB memang sudah punya program S2 Aktuaria sejak tahun 1998, tapi itu pun kami tidak berani bilang bahwa kami paling hebat. Wah, masih banyak yang harus kami benahi. Bayangkan sudah 20 sekian tahun pun, kami berani bilang 22 tahun, kami berani bilang masih banyak yang harus kami benahi. Jadi kita semua ini di dalamnya bersama-sama untuk belajar dan berdiskusi bersama, saling sharing bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Bu Endar. I would like also invite a closing remark from Ken Seng Tan. Can you please give some sentence, please? Okay. Well, first of all, again, thank you for the opportunity to share my view on the actuarial curriculum. And obviously, I'm very happy, ecstatic that there are so many universities opening up or have opened these study programs. And I think this is a one step closer to addressing the actuarial science students' issues or the insurance industry's issues that the radio to begin with at the very beginning. So I think this is a one step forward. And in going forward, obviously, as I mentioned earlier, that this is not where it stops. So I think the challenge, has just begun. So we are one step closer to success. And then the question now is, how do we continue doing this, and how do we continue upgrading ourselves and ensuring that the program is credible, and so that in the near future, many of the actuarial science program in Indonesia will be known as the Center of Actuarial Excellence, not only within Indonesia, but also internationally. So I hope that day will come very soon, and I believe that when we all work together in this coherence group, and I think that will be very valuable. We can learn from each other, and like I say, different university have different weakness and strengths. And we have to think about how to capitalize on our, strengths, and also how to address our, limitation and so on. So, but more importantly, working together, there is a chance that we could have, build a better resilient system, a resilient program. And again, I'm looking forward to that day, especially now I'm actually closer to you guys. Okay. All right, thank you. On that note, take care, everyone. Take care. Bye-bye. Thank you, Prof. Sengking. Okay, thank you, Ken. Thank you. Dan kepada peserta, mohon tidak lupa untuk mengisi survei yang sudah disampaikan. Sampun, Bendar, sampun. Sampun, ya, buat yang lain. Dan mungkin juga yang tidak kalah penting, kita akan ada sesi foto, ya. Mohon kamera bisa di-on. Photo session. Atau kalau mau scan dulu ini surveinya, kalau yang mau pakai scan, atau kalau mau pakai link ada di chat tadi ya. Gitu.